Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di Apur Cerita Xiaoyan Battle Through the Heavens versi novel. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Jangan komennya bosku, di kolom komentarnya. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan kalian yang selalu stay duduk nyimak perjalanan alur cerita Xiaoyan. Chapter 1034, Penyerapan. Api hijau giok terbakar dengan hebat. Suhu tinggi menyebar dari itu, menyebabkan angin sengit di sekitarnya menjadi lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Itu memang darah Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu lebat. Sangat mungkin itu hanya bisa disempurnakan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah merah hijau. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota suku burung mythical. Meskipun sukunya tidak bisa dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang hebat tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya 3 tetesan darah merah hijau ini dalam sekejap mata. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Douzun kelas surga iblis Phoenix. Kekuatan seperti itu pasti akan menjadi peringkat di antara setan-setan tua, yang tidak akan mati, bahkan dalam suku surga setan Phoenix. Bagaimana mungkin darah Phoenix kuno esensi ini mendarat di tangan Xiaoyan? Namun, untungnya tidak ditemukan sebelumnya. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Douzun kelas kuno darah esensi Phoenix cukup untuk mendapatkan surga siluman Phoenix untuk memobilisasi pasukan mereka. Kamu berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze telah menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti apa jenis masalah itu akan membawa Xiaoyan jika masalah ini menyebar. The Ancient Phoenix Essence Blood telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Mengapa itu ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiaoyan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga melemparkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa itu wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari hanya 3 tetes darah Phoenix Essence kuno. Sisanya harus tetap berada di dalam tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Feng Zunze mata tajam dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam Ancient Phoenix Essence Blood mengandung kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Mustahil bagi orang biasa untuk menyerapnya. Setelah semua, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada sebuah surga siluman Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, ada kemungkinan bahwa itu seseorang mungkin akan meledak terpisah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengusir sisa-sisa darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan menyembunyikan Ancient Phoenix Essence Blood di dalam Heavenly Flame untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu nyala surgawi sangat tinggi. Ini telah menyebabkan beberapa energi darah Phoenix kuno Essence menyebar. Sekarang, itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk benar-benar memaksakannya. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya ketika dia mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini kasusnya. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Feng Zunze menyuarakan pemikirannya. Jika dia secara acak campur tangan dalam masalah sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah untuk pertama-tama melihat apakah Xiaoyan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa Ancient Phoenix Essence Blood keluar dari tubuhnya. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah merah darah. Dalam sekejap,
dia muncul seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiaoyan bukanlah satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam kekacauan lengkap. Energi hijau merah sama seperti kuda liar, berderap yang dengan gila meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan untuk berulang kali memancarkan gelombang setelah gelombang rasa sakit berdenyut yang sangat kuat. Sialan, Xiao pikiran Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, ia telah menyempurnakan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering Magical Beast. Setelah menggunakan 1 droplet ketika memperbaiki pil obat di Inner Academy, ia hanya memiliki 4 tetesan tersisa. Dia telah memaksakan 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetesan darah merah hijau yang tersisa di tubuhnya. Pelaku utama yang mengubah tubuhnya menjadi kekacauan adalah setetes darah merah hijau sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terpecah ketika itu di flame surgawi sebelumnya. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak diisi dalam tubuh Xiaoyan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menundukkan kamu setelah berhasil menyempurnakan kamu. Xiaoyan dengan gusar menggertakkan giginya saat mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, ia dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Cukup menunggu energi liar untuk menyebarkan lebih banyak hanya akan menyebabkan luka internalnya menjadi lebih dan lebih serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama dan benar-benar menghabisi mereka dengan sapuan bersih. Resistensi energi hijau merah, kekerasan sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditaklukkan, membutuhkan Xiaoyan untuk menguras sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa hebat. Namun, beruntung Xiaoyan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, sepertinya sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang sulit seperti itu. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa melelahkan, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar berwarna hijau merah. Meskipun sangat kelelahan dengan kekuatan spiritualnya, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang telah tersebar di seluruh tubuhnya, telah berkumpul bersama, berubah menjadi gugus energi merah hijau seukuran telapak tangan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kejam ini, yang telah berkumpul bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api batu giok hijau melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah tampaknya telah merasakan bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi sejumlah klaster yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api pada saat ini sudah menjadi sangat sulit di bawah kendali pikiran Xiaoyan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka mengetuk ke kuali api, menjadi gugus kacau. Ketika energi liar dan keras ini berubah menjadi kekacauan, suhu api kuali api dengan cepat naik. Suhu tinggi yang menakutkan secara bertahap menyebabkan biji energi hijau merah kecil untuk secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak terpatahkan di dalamnya setelah disempurnakan oleh Blaze Lotus Heart Flame. Sebaliknya, ia dengan lembut melayang dan bergabung ke tulang, pembuluh darah, otot, sel. Setelah penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa itu segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan-lahan meningkat. The Ancient Phoenix Essence Blood ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, sepertinya efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memurnikan pil obat. Xiaoyan menghela nafas tenang di dalam hatinya saat merasakan perubahan dalam tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah itu muncul.
Xiao Yan saat ini juga mengerti bahwa itu memang tidak mudah untuk menyerap darah Phoenix kuno. Jika dia tidak memiliki Glaze Lotus Heart Flame, sepertinya bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena Ancient Phoenix Essence Blood. Karena penyempurnaan berulang-ulang dari api hati lotus, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda itu secara bertahap menjadi lebih padat. Saat kabut hijau merah ini berulang-ulang pemasuk ke dalam tubuh Xiao Yan, perasaan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa itu jika dia cukup memiliki darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat dewa siluman surga. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa itu ia mampu menahan penguatan terus-menerus. The Ancient Phoenix Essence Blood benar-benar terlalu kejam bagi manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya yang dibangkitkan terlalu banyak. Ledakan badan, petik 1. Xiao Yan tiba-tiba gemetar ketika memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa ketika memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu mungkin akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Pada saat ini, masih ada 2/3 tersisa dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga yang dibuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia memikirkan hal ini. Namun, jika dia tidak benar-benar menyempurnakan darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat di sekitar tubuhnya. Kerugian yang ditimbulkannya juga akan cukup besar, namun jika ia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu bertahan dengan energi. Liar seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi mengalami dilema. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, penyempurnaan dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah meringkuk dan bangkit, menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan dalam kabut itu. Xiao Yan dengan sedih menemukan bahwa itu tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresapinya. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus-menerus menyerang tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak menyusul masuknya kabut hijau merah yang berulang. Xiao Yan lembut menghela nafas saat merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sial, aku sudah berlebihan kali ini. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 1035, Transformasi Tulang Wing. Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan menyaksikan tubuh Xiao Yan sebagai warna darah merah secara bertahap berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di samping terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan pada tajam dari seorang elit Douzun. The Ancient Phoenix Essence Blood memang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan itu akan berakhir meledak. Mu Qingluan merajut alisnya saat dia dengan lembut mengatakan. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa itu tubuh Xiao Yan samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Ini benar-benar kasus yang aku katakan menjadi kenyataan, Mu Qingluan tertawa pahit ketika melihat adegan ini. Dia menghela nafas, tubuh Xiao Yan tidak dapat menyerap begitu banyak darah Phoenix kuno. Ini adalah peringatan tentang ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze berubah sedikit. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya diperpanjang tetapi itu buru-buru dihentikan oleh Mu Qingluan di samping. Saat ini, interior tubuh Xiao Yan sedang dalam kondisi penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah.
Petik 1. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, dia cepat atau lambat akan berakhir sekarat dari tubuhnya yang meledak terpisah karena itu Ancient Phoenix Essence Blood. Petik 1. Mu Qingluan tertawa pahit saat dia berkata, tidak ada yang tahu jika dia memiliki taktik lain. Jika kami melakukan intervensi secara acak, kemungkinan kami akan memperburuk masalah. Petik 1. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Xiaoyan, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, aku hanya bisa campur tangan. Petik 1. Hanya orang-orang dari suku surga setan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan garis darah dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat menyebabkan setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika seorang manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa itu orang ini terlalu berani atau bodoh, Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiaoyan, yang terus membengkak, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berputar-putar di langit. Angin liar di sekitarnya memisahkan jarak yang sangat jauh, menyebabkan ruang yang tenang muncul di belakang elang yang sangat besar. Feng Zunze dan dua lainnya semua fokus pada tubuh bengkak Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiaoyan benar-benar berubah menjadi orang yang gemuk. Daging di sekujur tubuhnya muncul seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat itu menonjol keluar. Sementara tubuh Xiaoyan membengkak dengan cara ini, ekspresi yang menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia mengertakkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiaoyan yang bengkak. Jari-jarinya sudah perlahan-lahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, yang memancarkan ketajaman, muncul. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu nafas. Pembuluh darah kecil di kulitnya sudah mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lagi ketika dia melihat Xiaoyan di negara ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alami yang megah teraglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan hanya bisa menghela napas lembut ketika dia melihat bahwa itu Feng Zunze hendak campur tangan. Dengan demikian, sepertinya Xiaoyan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika hidupnya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esens Phoenix kuno juga dapat dianggap telah sangat terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk. Wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiaoyan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze terkejut ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya. Energi megah di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiaoyan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menjerit dalam-dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya sebagai sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiaoyan anehnya berhenti pembengkakan ketika sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiaoyan dan dengan cepat mengalir. Mereka menuangkan ke sayap tulang di punggung Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Adegan aneh muncul karena semakin banyak energi hijau merah yang dituangkan ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa itu sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai melebar secara perlahan. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Dalam sekejap, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah membentang ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Selain itu, garis hijau merah yang padat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka dengan lembut mengepakkan sayap saat ledakan sonik yang rendah dan mendalam dengan segera bergema di atas tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi yang sombong, kekerasan, hijau merah, tubuh bengkak Xiaoyan dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, ia kembali ke ukuran normalnya.
Meskipun tubuhnya masih dipenuhi darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang yang sangat besar di punggung Xiaoyan, terutama ketika mereka mendengar suara yang terbentuk dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini, Heaven Demon Phoenix Wings. Petik 1. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, aku juga melihat beberapa setan tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan setelah melihat bahwa itu Xiaoyan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku surga setan Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin baginya untuk memiliki Ancient Phoenix Essence Blood dan sepasang sayap Heaven Demon Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menjadi sadar akan hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan. Mu Qingluan secara bertahap menarik sok di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa itu murid dari teman lama gurunya, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Bocah kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka bahwa itu bocah kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat berkedut ketika mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiaoyan perlahan membuka mereka dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa pahit, aku minta maaf. Aku tidak mengharapkan hal berakhir seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti toren segera melonjak melalui anggota tubuhnya dan tulang. Perasaan nyaman semacam ini disebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan lolongan ke langit. Lolongan itu bergemuruh. Ada suara gemuruh naga dan Phoenix menangis di dalamnya yang menggelengkan hati seseorang. Phoenix menangis. Raungan naga. Petik 1. Hati Feng Zunze langsung bergetar ketika dia mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiaoyan. Dia berkata, Phoenix menangis dan raungan naga. Ini adalah gelombang sonik top di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat luar biasa. Tanpa diduga, kamu memiliki keduanya bersama-sama. Xiaoyan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena itu Ancient Phoenix Essence Blood? Kamu harus menyembunyikan sayap surga iblis Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari penggunaannya di masa depan. Jika tidak, jika suku surga setan Phoenix menemukan mereka, kamu mungkin akan menghadapi masalah besar, Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiaoyan bergulir ketika dia mendengar ini. Dia terkejut ketika dia melihat bahwa itu sayap tulang telah berubah. Sayap-sayap tulang mengepak dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar melonjak dari mereka. Ledakan sonik yang rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara dari meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Aku pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya sisa Ancient Phoenix Essence Blood telah diserap oleh mereka. Sukacita melonjak di hati Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 penangkal petir sebagai tambahan, itu mungkin bahkan Fei Tian tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa itu kulitnya memancarkan warna hijau yang pucat. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kekuatan besar, dia merasakan fleksibilitas yang sama seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi tertegun. Kulit aku ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa hewan ajaib. Darah, esensi Phoenix kuno ini memang barang bagus untuk memperbaiki daging seseorang. Jika aku mengambil sedikit lagi,
akankah itu mengubahku menjadi binatang ajaib? Petik 1. Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan Douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia melawan langsung ketika melawan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu Xiao Yan menemukan tidak ada yang salah selama pemeriksaan rincin tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Bab 1036, Peristiwa Masa Lalu. Mo Qingluan di samping mengangkat telinga saat dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak mengenal seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan eratnya, kilatan tajam samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, "Feng Tua juga harus menyadari masalah guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang menerima pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng cukup sering tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan. Saya samar-samar merasakan hilangnya orang tua yang terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di Central Plains selama bertahun-tahun." Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela napas pelan dan berbisik, "Guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu." Ledakan, ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai seorang bayi dan telah mengajarkannya semua yang dia tahu, namun dia berani menjejali gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh seekor anjing? Dulu, aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini dengan imajinasi. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mo Qingluan merangkumi ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang dia kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. "Yao Chen, mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati? Kepala paviliun-paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze." Mo Qingluan menggumamkan nama ini di mulut sebelum dia segera mengingat sesuatu. Mata cantiknya tercengang saat dia melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. "Kepala paviliun." Xiao Yan kaget saat mendengarnya. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala paviliun. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak masalah ini dan tempat itu sedikit banyak dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala paviliun masih menyukai tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Zunze menyesuaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak disangka bahwa guru akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh dalam namanya. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota paviliun bintang jatuh? Jangan bicarakan ini sekarang. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan. Saya pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di sana, aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati. Ze berbicara dengan cara yang gelap. Rupanya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu adalah pesanan yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menyetujuinya. Dia menjentikkan ikon dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi dengan cepat dilepaskan. "Xiao Yan, apa yang diperlukan untuk melepaskan aku?" Jiwa Han Feng meraung dengan cara bingung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun, aumannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti.
Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng. Mata Feng Zunze tajam saat melihat dia jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang berisi niat membunuh yang dingin perlahan keluar di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera mengeluarkan teriakan kaget dan buru-buru kembali untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat dia menghisap Han Feng. Sebuah hisapan yang menakutkan dengan paksaan menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Brengsek, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh burung pembohong. Bis, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia melihat mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Ini tidak ada izin denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls. Aula Jiwa. Ekspresi Feng Zunze berubah saat mendengar nama ini. Feng Tua, Aula Jiwa, tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan para bajingan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali adalah orang-orang ini, yang bertahan di sekitar tanpa menghilang. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan satu lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Hall of Souls harus berpikir dua kali meskipun mereka memiliki kekuatan. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba. Jelas, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi pengkhianat ini selain si bajingan Han Feng ini? Feng Tua, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Sepertinya, Hall of Souls tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin, mereka memberi nilai lebih besar pada kemampuannya untuk mengolah pil. Saat itu, saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Souls sepertinya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa, selama pertarungan besar di rumah kuno, yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi keributan. Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa. Sepertinya dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak, rumah kuno. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari Central Plains yang berada di kelas Douzong dan di atasnya. Namun, harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Anda latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu dulu. Feng Zunze menghela napas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Flame mantra sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari rumah kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze menatap dingin ke arah Han Feng sebelum menuntut. Wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang dari Hall of Souls di sana. Yao Chen sedang dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak disangka ada aula cabang dari Aula Jiwa di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak penatua terhormat Douzun yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini, Dou Zun, tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Souls? Feng Zunze tertawa dingin saat mendengar ini. Cabang dari Hall of Souls setidaknya akan memiliki seorang kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Apalagi, tempat itu adalah tempat seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Seorang penatua yang terhormat, sepertinya pikiran jahatmu belum padam. Petik 2. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sial, dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua tetua terhormat, ini bukan soal menjumlahkan dua. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Dou Zun akan memiliki kemampuan untuk bahkan mencuci beberapa faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan berakhir dengan bodohnya memimpin orang-orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze tajam saat dia melirik Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke botol giok. Dengan jentikan acak jarinya, gumpalan api tak terlihat masuk, dan teriakan sengsara yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan memisahkan tangisan yang menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari dibakar oleh api hati yang jatuh. Ketika berurusan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa sembrono dalam menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah Hall of Souls mentransfer Yao Chen, akan lebih sulit bagi kami untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang untuk beberapa saat. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidiki. Petik 2. Jika kita menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara dengan agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di Central Plains. Hall of Souls tidak akan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu sesaat setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hall of Souls terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak mampu memperingatkan mereka. Aku akan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh selanjutnya. Setelah itu, aku akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana kabarmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum berkata, saya ingin pergi ke wilayah tengah wilayah Central Plains. Masih ada 1 tahun lagi sampai pil gathering di Pil Tower. Saya ingin berpartisipasi. Pertemuan pil ya. Feng Zunze kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di pil gathering itu. Dia sangat mulia. Sebagai muridnya, Anda tentu tidak boleh menurunkan reputasinya. Selain itu, menurut apa yang saya tahu, 10 besar dalam pil gathering ini sepertinya bisa mendapatkan hak untuk menaklukkan 3000 Burning Flames. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Anda. Bersambung Panatua Saesin akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan di video selanjutnya. Terima kasih.